Halo, jumpa lagi di Om Crab Channel. Oke, biar nggak bosen, kali ini kita di lantai 2. Dulu kan di lantai 2 terus, kita fokus ke teras yang di bawah. Sekarang kita bikin konten lagi di lantai 2. Oke, temanya kali ini menarik sekali. Jadi banyak sekali menjadi perdebatan dari tahun ke tahun gitu ya. Masalah box. Sebenarnya perlu nggak sih kita itu investasi atau beli box pabrikan ya yang pakai molding, didesain gitu ya, terus dicetak, ataukah sebenarnya cukup pakai yang model-model begini DIY atau bikinan sendiri, bisa pakai jirigen bekas ataupun pakai kontainer gini yang dimodif dan lain sebagainya. Nah, ini masih terus menjadi gunjing-gunjing. Nah, tema kali ini kita akan membahas ya, perlu atau tidak sebenarnya beli sampai yang seperti di teras ya, vertical crab box Gen 3 ataupun eh, yang lain gitu ya. Nah, kita akan ulas tentang itu topiknya. Oke? Nah, kita di sini aja di atas ini biar lebih enak. Nah, di sini juga kita ada. Nah, ini kita di lantai 2 nih, teman-teman ya. Oke, nah, sebelum sebelum lanjut ya, sebelum lanjut ke topiknya, seperti biasa iklan sebentar tentang Vertical Crab Box Gen 3. Ada titipan iklan ya. Vertical Crab Box Gen 3 produksi Surabaya. Oke. Nah, kalau yang sebelah kanan itu Om Crab Box ya. Nanti kita akan membahas ke sana. Tapi fokus dulu ke sini. Saya geser deh. Nah, ya. Untuk dimensi. Jadi bagi teman-teman yang sudah bosan mendengarkan ini, nah ya bisa dicepet-cepetin gitu ya sampai ke topiknya seperti biasa. Tapi kalau teman-teman yang belum tahu, nanti bisa disimak ya. Singkat saja. Untuk dimensi ya, dimensinya lebarnya ini. Nah, ini pintunya gini ya. Nah, lebarnya ini 40 cm, teman-teman. Nah, wah burum ya. Ke belakangnya 36 atau 37 cm. Tingginya ini 17 cm ya. Nah, ini miring, teman-teman, ini miring ya. Nah, jadi air bisa habis. Kalau ini dipasang, maka ketinggian air sekitar 6 sampai 7 cm. Nah, di sini ada dua cowakan, ini fungsinya untuk air bersih dan ini untuk air kotor. Nah, ini ada skatnya, jadi ada potensi bisa di-skat jadi dua. Nah, ini ya. Ini semua cetakan pabrik ya, pakai molding gitu ya. Jadi semuanya persisi dengan bahan yang cukup kokoh karena lagi-lagi ini industri jangka panjang, maka menurut saya sih ya dibutuhkan tools yang mumpuni gitu ya. Nah, ini oke, bagi teman-teman yang ingin pesan langsung bisa komen di bawah, akan saya kasih tahu harganya dan lain-lain. Tidak langsung saya info, kenapa? Karena takutnya ada perubahan harga atau apa daripada revisi video dan lain-lain. Jadi mending japri saja, membangun silaturahmi juga. Oke. Nah, tanpa lama-lama langsung kita masuk ke topiknya. Serah. Nah, ini ya. Nah, akan menjadi terus perdebatan ya, apakah perlu ini DIY, bikinan sendiri Om Crab gitu ya. Kita bikin sendiri ngakal dari container box gitu, sedangkan ini kan sudah jadian. Selalu apa namanya, menjadi perdebatan teman-teman ya. Lihat tampang saya aja lah. Ini semoga enak ya. Maaf goyang-goyang dulu, saya susun dulu biar nggak capek nih teman-teman ya. Kita pakai ganjelan. Oke. Akan selalu menjadi perdebatan selama ini, yaitu ngapain sih saya harus beli box pabrikan mahal-mahal dan lain sebagainya, kan bisa bikin sendiri dan lain sebagainya. Oke. Perlu nggak sih sebenarnya kita sampai beli atau investasi vertical crab box yang pabrikan gitu loh? Jawabannya sederhana menurut saya. Perlu nggak perlu teman-teman ya. Jadi ini kondisional nanti. Oke. Ini murni pemikiran saya, jawaban Om Crab sendiri. Jadi bisa benar bisa salah tergantung perspektif teman-teman nantinya. Tapi izinkan saya bercerita di video kali ini tentang perlu tidaknya vertical crab box ataukah cukup dengan kita bikin sendiri dan lain sebagainya. Kebetulan saya sudah ada bikin sendiri ya, hampir mungkin 200-an box ya, dan saya juga punya hampir 100-an yang Gen 3 gitu ya. Seluk-beluk hari-hari gimana, saya akan coba sharing dari sisi saya. Lagi-lagi dari sisi saya teman-teman, bisa benar bisa enggak, relatif siapa nanti yang menyimpulkan. Oke? Jadi gini, buat saya, di kondisi saya, di profile saya, menurut saya investasi atau beli vertical crab yang pabrikan itu menurut saya oke, gitu ya. Dengan harganya itu oke. Loh, kok bisa begitu? Iya, jadi gini. Bagi kawan-kawan yang mungkin yang pertama nih,
Misalnya contoh ya, pakai jirigen ya, atau bahkan jirigen bekas. Saya di Surabaya teman-teman. Kebetulan untuk mencari jirigen bekas yang gratis itu sulit dalam jumlah banyak ya. Itu sulit dan hampir nggak masuk akal. Kalaupun beli untuk yang seragam ya, untuk yang seragam biar tampilan cakep itu juga tidak mudah dalam jumlah banyak gitu ya. Dan ternyata harganya nggak murah-murah juga. Itu baru jirigennya. Nah, biasanya jirigen yang bisa ditumpuk-tumpuk-tumpuk ke atas untuk vertikal itu dibutuhkan jirigen yang cukup tebal kualitasnya. Nah, setahu saya sempat muter-muter, yang agak tebal itu biasanya bekas dari chemical gitu ya, HCl dan lain-lain, atau mungkin sabun gitu ya, atau minyak mungkin ya, yang agak tebal-tebal gitu ya. Koreksi saya kalau saya salah teman-teman ya, tapi beberapa saya survei itu bahannya itu. Nah, di angle saya gitu ya, untuk saya bersih-bersih kan harus dibersihkan ya. Wah, ini kan makan waktu, makan air ya. Air di sini pakai pump, lumayan juga gitu teman-teman ya. Mungkin dikasih sabun dan lain-lain untuk membersihkan isinya. Dan saya pribadi tidak yakin saya bisa membersihkan 100% benar-benar bersih gitu ya. Karena kadang itu baunya masih ada teman-teman. Nggak tahu gimana bisa nyedot di plastiknya atau gimana deh. Tapi bersihinnya tuh susah. Mungkin bisa tapi ya susah gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi waktu. Terus terang bagi saya di sini waktu itu sangat berharga karena harus dibagi-bagi teman-teman, untuk ini, untuk ngurus anak, untuk ini dan lain sebagainya. Jadi terus terang waktunya terbatas sekali ya, sangat terbatas sekali, dan menurut saya pribadi mahal sekali gitu ya. Nah, namun bagi kawan-kawan yang memang waktunya banyak, ada waktu lebih, ada waktu luang, mau berkreasi, monggo. Jadi gini, profile teman-teman yang apa ya, nggak perlu mungkin ya, nggak perlu sampai investasi atau beli box mahal-mahal. Jikalau yang pertama mungkin di daerahnya ada bahannya mudah dan bahkan mungkin murah atau gratis. Nah, kalau begitu ya bagus, itu satu dari bahan. Yang kedua, mungkin bagi teman-teman yang sudah punya alat-alatnya, gerendala, bor lah, mata-matanya dan lain sebagainya. Kalau sudah ada alat-alatnya, it's okay, nggak masalah gitu loh. Nah, yang jadi masalah contoh kayak saya nggak punya alat-alatnya teman-teman. Nah, kalau saya buat cuma 100-200 box gitu ya, nggak terlalu banyak, terus saya harus investasi beli alatnya, wah kok menurut saya, dan besok mungkin nggak dipakai lagi lah, ini kan sayang. Ya, sayang sekali gitu loh. Itu yang kedua. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya, saya sudah punya kok Om Crab, bornya, gerendanya. Nah, nggak apa-apa, dipakai bisa. Atau mungkin dapat pinjaman nih. Nah, juga oke juga gitu ya. Ini yang kedua. Yang pertama tadi masalah waktu gitu ya. Kalau bisa dikerjakan sendiri karena mungkin punya banyak waktu luang, monggo. Yang kedua, punya alat-alatnya. Alat-alatnya punya semuanya. Sip gitu ya. Mantep. Kalau nggak punya kan ini repot ya, harus beli gitu ya. Kalau yang pertama waktu, waktu ini kalau di kondisi saya nggak ada loh. Kalau saya nyuruh orang atau ngasihkan ke orang, jujur kan tidak ada ya tukang spesialis untuk membuat vertical crab, ini kan nggak ada. Jadi harus ngakalin dulu, harus ngomongin dulu, harus ngajarin dulu lah. Kitanya sendiri mungkin belum terlalu tahu sistemasinya vertical crabnya bagaimana nih, ya kan, ukurannya bagaimana nih, cowakannya di sebelah mana nih. Lah ini kan repot, malah salah nanti gitu ya. Jadi tukangnya yang spesialis nggak ada ya, atau sulit saya carinya, harus ngajarin dulu. Yang mana namanya ngajari orang, saya sendiri harus paham. Lah kalau saya sendiri nggak paham, gimana saya mau ngajarin agar ini orang bisa bikin? Kalaupun oke, wah biaya tukang kalau di kondisi di Surabaya itu nggak murah juga teman-teman gitu ya. Dan yang gawat adalah konsistensi. Sehari bisa jadi berapa, bisa kelar berapa, sedangkan kan kita kejar-kejaran waktunya ya kan. Untuk mendapatkan 100 box itu entah harus berapa lama, berapa minggu atau berapa hari. Wah, ini dari pengalaman saya. Nah, kebetulan saya bisa ngomong ini karena saya sudah buat, teman-teman. Ya, waduh, ini prosesnya lama sekali. Ya jadi ya bisa, tapi lama sekali. Ini pakai kontainer baru ya, kontainer banyak kok di marketplace ya. Kita akal sendiri ya dengan berbagai macam pertimbangan dan pengalaman yang sudah ada. Karena dulunya saya kan sudah punya Gen 2. Nah, dari pelajaran itu sekian tahun, akhirnya saya coba bikin. Ya, yang pertama masalah waktu, teman-teman ya. Kalau punya waktu banyak, monggo. Yang kedua masalah alat dan bahan. Kalau memang ada, gas gitu ya. Yang ketiga, tadi alat-alat ya. Yang ketiga adalah bahan. Jadi kalau jirigennya atau wadahnya ini memang ada dan murah, ya why not gitu ya. Karena tetap mau bagaimanapun dia kali juga keluar duit, ya kan. Yang ketiga, kebetulan di kami yang tadi saya bilang, wah ini cukup susah yang cari seragam, cukup mahal juga, bukan murah-murah gimana. Nggak ada juga yang mau ngasih gratis dalam jumlah banyak, teman-teman ya. Nah, yang keempat,
kesukaan atau kemampuan. Jadi kalau Anda memang suka bikin-bikin, karena ada orang yang nggak suka ya, nggak suka ribet, nggak suka begituan. Nah, kalau Anda suka, kebetulan saya nggak suka. Nah, kalau Anda seandainya suka bikin-bikin berkreasi gitu, monggo. Nah, kalau memang Anda seperti ini semuanya, alat ada, bahan ada, waktu ada, suka juga, dan ngerti juga ya bagaimana sih develop membangun vertical crab yang flow-nya oke, untuk ini itunya oke, untuk manajemen hariannya kuras, ngambil kepiting, keluar kepiting, nahan kepiting, semuanya oke, sudah paham, nggak masalah. Gitu ya, nggak masalah, nggak perlu lah menurut saya gitu ya. Nggak perlu juga, ngapain. Tapi bagi kawan-kawan yang profilnya mirip saya, jadi contoh, waktunya nggak ada, ya kan? Ada sedikit sekali lah. Terus alat dan alatnya nggak ada juga, ada pun nggak lengkap gitu ya. Yang ketiga, bahannya, jadi kayak jerigen bekas atau baskom atau ini beli juga, misal kena ongkir dan lain-lain juga lumayan gitu ya. Terus tidak suka juga ya berkreasi. Yang terakhir yang tidak tahu juga gimana sih sistemasinya. Nah, mungkin vertical crab box pabrikan itu mungkin jawabannya. Gitu ya. Itu mungkin jawabannya. Karena begini, mahal dan murah itu relatif, teman-teman. Ya kan, relatif. Uang yang kita keluarkan ini ditukar untuk apa? Jadi relatif ya, mahal dan murah itu relatif. Nggak bisa dikatakan, wah ini mahal, ini murah. Tergantung uang kita keluar untuk dapetin apa. Ya, yang dikatakan mahal menurut saya itu contoh begini. Ada handphone merek A, kondisi sama-sama baru ya, tipe A. Saya beli harganya 10 juta. Ini baru, sama-sama baru ya, sama-sama garansi. Anda beli 9,5 juta, saya beli 10 juta. Maka bisa dikatakan saya mahal, Anda murah. Namun kalau kondisinya barangnya beda, misalnya Anda handphone B, Anda beli 15 juta, saya handphone A belinya 10 juta. Belum tentu loh 15 juta itu Anda lebih mahal. Ya tergantung barangnya apa dulu. Nah, ternyata kalau barangnya Anda dapat itu dapat banyak bonus, bahkan harusnya pasarannya 17,5 Anda dapat 15, saya murah. Tergantung value apa yang kita terima. Menurut saya itu. Ya, jadi itu relatif. Ya, semoga sekilas ini 12 menitan ini cukup memberikan gambaran perlu nggak sih sebenarnya saya. Dan ini yang menarik nih. Kalau saya boleh menyarankan itu justru malah dibalik. Jadi banyak teman-teman itu yang menghabiskan waktu di awal untuk berkreasi, fokus mati-matian untuk develop boxnya, ya. Wis pokoknya habis waktu, tenaga, pikiran semuanya untuk berkreasi boxnya. Dengan harapan nanti kalau sudah jalan, itu nanti nggak apa-apa Om Crab, saya akan beli vertical crabnya nanti kalau sudah running. Justru menurut saya kebalik, teman-teman. Ya, kebaliknya gimana? Jadi gini, agar menghemat waktu kita belajar dan menggali, menurut saya belilah dulu yang vertikal yang sudah jadi gitu, vertical box yang udah jadian. Anda running dulu, coba dulu, kalau memang Anda cocok, nyaman dengan peluang ini, sudah bisa semuanya, sudah tahu alur mainnya, nah silakan Anda mau berkreasi. Let's say contoh seperti saya ya. Saya beli dulu nih, ceritanya gitu ya. Saya beli dulu waktu itu hampir 200-an lebih kalau nggak salah, yang Gen 2 ada di video saya awal-awal. Nah, itu saya beli nih. Gitu ya. Nah, by the time saya kurang lebih sudah tahu polanya bagaimana. Akhirnya saya bandel juga. Coba bikin gitu ya. Coba bikin secara rupiah mungkin lebih murah secara rupiah yang saya keluarin. Tapi kalau di total dengan waktu nunggu ini itu dan tetek bengeknya, waduh, ruwet juga teman-teman. Di kondisi saya, ya, setiap individu akan berbeda kasusnya. Wah, di tempat saya tukangnya banyak Om Crab, murah-murah. Nah, cepet-cepet kerjaannya. Nah, itu kan bagus. Di tempat saya enggak. Ya, kadang sehari bisa 2, kadang bisa 5, ya kadang libur dulu. Aduh, padahal saya butuh kejar-kejaran untuk running, karena running ini need time. Butuh waktu, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi banyak sekali poin-poin perintilan yang perlu kita pelajarin. Jadi justru kalau sudah bisa, ya kan, baru kalau mau aneh-aneh berkreasi monggo. Tapi tolong jangan dibalik. Kalau saya boleh menyarankan, ini bisa cocok bisa enggak ya. Ini hanya ide saya, pemikiran saya, dan apa yang sudah saya lakukan. Begitu Anda sudah tahu sistemnya semuanya, Anda mau develop sendiri, bangun sendiri, monggo. Ya kan? Tapi begitu Anda sudah tahu, kan Anda bisa menimbang plus minusnya. Nah, sekilas akan saya gambarin, kasih gambaran enak nggak enaknya gitu ya, bikinnya gitu ya. Kita balik lagi nih teman-teman. Oke, ini pakai contoh kasus punya. Oke, maaf goyang-goyang dulu. Nah, ini kalau ini vertical crab yang ini yang dari Om Crab ya. Sama-sama kotak ya. Kita lihat ya. Ini ada miringnya, teman-teman. Ya kan?
Kalau punya saya ini tidak miring, jadi kalau mau kuras habis agak susah juga ya. Nah, saya kadang ngakalin ada bautnya, ada apanya gitu ya. Berpotensi berkarat juga karena mainnya sama air payau atau asin. Sedangkan ini sudah semuanya all in plastik, teman-teman. Ya kalau teman-teman bisa mengakalin ya bisa juga. Dari look tampilan juga jelas berbeda juga ya. Nah, look tampilan ya walaupun ya cakep juga sebenarnya jadinya lu ya kan. Nih, ya kan. Nah, cakep juga kan. Nah, ini 80 nih teman-teman, satu deret ini. Nah, ini nggak ada pintu karena saya main soka teman-teman. Nah, ini kebetulan prototipe yang ada pintunya. Wah, bisa juga loh, diakalin juga bisa. Nah, cuman ya gitu, miring-miring semua. Nah, ini cowakannya juga miring-miring teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau ditarik lurus ini ya, apa namanya? Pipa itu kadang bengkong-bengkong gini. Gitu ya. Itu. Jadi poinnya adalah bisa dari penampilan, dari fungsionalnya karena nggak bisa miring begini. Saya mau cari bahan yang bisa miring begini nggak ada. Rata-rata ya lurus semua bau dalamnya. Nah, kalau ini kan memang didesain seperti itu ya. Nah, terus kalau mau banyak-banyak cowakan ya bisa juga, tapi bikin ini ada banyak juga ribet juga ya, gerendanya apa. Ini awalnya ada kupingannya. Nah, kita harus potong dulu. Nah, kita harus lobangin nantinya. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau ini kan sudah terima jadi kita fokus untuk belajar dulu. Gitu. Makanya yang baru di teras, saya nggak ngelanjutin ini lagi. Walaupun saya sudah pernah bikin. Justru saya ambil lagi yang Gen 3. Yang Gen 2 kebetulan udah laku terjual. Nah, saya fokus ke Gen 3. Ya karena sudah tahu enaknya, jadi saya tinggal fokus saja. Memang secara rupiah tentunya ini sama ini ya, tinggi ini keluarnya. Tapi kalau di total semua dengan profil saya, ya, dengan profil saya, kondisi saya, ya jadinya tidak murah juga teman-teman gitu ya. Tidak murah juga. Jadi menurut saya perlu nggak case per case teman-teman ya. Tidak harus juga semuanya menggunakan. Ya sama seperti video-video sebelumnya saya bilang perlu nggak skimmer kondisional. Perlu nggak media filter yang segaban segede itu, semehong itu. Ya kondisional lagi-lagi. Karena kita akan berbeda-beda kondisinya. Nggak bisa sama. Anda juga belum tentu sama. Tapi pasti ada yang profilnya mirip saya. Ada juga yang mungkin mirip Anda. Ngapain saya gini mahal-mahal gini. Yes, dengan kondisi masing-masing. Makanya saya nggak mau berdebat dengan teman-teman karena lagi-lagi ini kondisional. Saya di sini cuman berusaha mengopen mind, meluruskan semuanya, perlu enggaknya. Gitu ya. Kalau di sana memungkinkan kerjain sendiri, monggo gitu ya. Tapi kalau belibet segala macam, ya monggo investasilah untuk beli yang jadian atau pabrikan. Ke depan mau berkreasi sendiri, kepo-kepo penasaran, ya monggo silakan kayak saya ini. Gitu ya. Nah, itu juga silakan. Artinya saya sudah punya yang bikinan sendiri istilah DIY dan saya juga ada yang pabrikan dan saya juga udah merasakan operasional berjalannya bagaimana. Gitu ya. Kadang ada kasar juga kan di pintu lah. Kalau mau begini ini kan potongan, teman-teman. Wah, ini kasar, teman-teman. Jadi kalau kita masuk begini ini kadang baret semua gitu ya. Kalau pabrikan nah ini juga kasar kan potongan. Nah, jadi kalau pabrikan itu kan ya namanya pabrikan ya sudah mulus semuanya gitu. Jadi ada plus minus lah teman-teman ya. Walaupun ini hanya sekitar kepiting dan lain-lain, tapi kan saya bilang ini adalah industri jangka panjang. Nggak setahun, nggak 2 tahun. Akhirnya nanti kita bisa berhitung gitu ya, kapan BEP dan lain sebagainya ya. Awetnya bagaimana dan ini dan itulah. Ya. Terus ukuran juga gitu ya. Ukuran kan sudah ditentukan dan lain-lain. Jadi kembali lagi intinya video ini adalah perlu nggak vertical crab box yang pabrikan? Tergantung relatif ya. Kalau Anda profilnya mirip seperti yang saya ceritakan, harusnya perlu gitu ya. Nah, namun kalau Anda profil sebaliknya, harusnya ya mestinya nggak perlu deh ya. Gitu. Oke. Semoga video ini cukup bisa memberikan gambaran kawan-kawan pada saat melangkah di awal ya. Nah, untuk terakhir kalinya saya mohon sebelum saya tutup, saya mohon dukungan teman-teman untuk saya thank you yang sudah nonton hampir 20 menit ya. Mohon dibantu untuk subscribe karena subscribe itu kan gratis dan ya membuat saya happy gitu ya untuk bisa terus berkarya, untuk bisa update ya kan. Karena saya tahu ada yang nonton, ada yang subscribe gitu ya, ada yang like. Tapi kalau nggak suka ya tombol ke bawah juga nggak apa-apa gitu kalau nggak suka. Tapi kalau suka boleh tombol ke atas. Bagi ada kawan-kawan yang masih kepo, boleh di-share biar teman-teman ada gambaran perlu enggaknya gitu ya, enak enggaknya. Saya mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Oke, thank you teman-teman.